Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Perjalanan kita lanjutkan di pertapaan Bancolono yang terletak di desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Petilasan ini dibangun oleh pemerintah daerah mulai tahun 1989. Lokasi ini dipercaya sebagai petilasan Raja Brawijaya V. Tempat itu berada di perbatasan antara Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Konon, Bancolono itu nama daerah di situ, juga nama salah satu pengawal Brawijaya V saat melakukan meditasi di sana. Eyang Bancolono mempunyai dua anak laki-laki. Mereka diberi nama Gombak dan Kuncung. Konon, mereka hingga saat ini masih sering menampak dan menjaga pertapaan Bancolono. Kemasyhuran pertapaan yang berada di ketinggian 1300 meter di atas permukaan laut tak lepas dari adanya dua sendang atau sumber air, yaitu sendang wedok atau putri dan sendang lanang atau putra, atau kerap disebut sendang Bancolono. Sebelum melakukan pertapaan atau meditasi di ruang, Raden atau Eyang Bancolono, warga atau siapapun harus terlebih dahulu mensucikan diri dengan mandi di sendang sesuai jenis kelamin masing-masing. Yang unik, kedua sendang terletak di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sedangkan pertapaan hanya berjarak 20 meter terletak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Konon, air sendang lanang dan sendang wedok itu diyakini pernah digunakan untuk minum dan mandi Prabu Brawijaya V dan keluarganya. Dinasti terakhir Raja Majapahit ketika melarikan diri di puncak Gunung Lawu sebelum moksa atau mati tanpa meninggalkan jasad pada abad ke-15. Air itu diyakini masih sakti dan bertuah hingga sekarang. Pembangunan pertapaan tak hanya dilakukan oleh pemerintah. Orang-orang yang merasa terkabul permintaannya juga turut menyumbang. Mereka tidak hanya membangun tempat pertapaan, tetapi juga memperbaiki jalan setapak dari jalan raya menuju lokasi dengan cara memberi paving. Setelah dibangun pada tahun 1989, pertapaan direnovasi kembali pada tahun 1996. Kemudian pada tahun 2001, sejumlah orang yang pernah bertapa dan merasa terkabul permintaannya membangun kamar pertapaan lagi menjadi 4 dan lebih permanen. Gunung Lawu bukanlah tempat asing bagi masyarakat Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terletak di perbatasan antara Jawa Tengah di Kabupaten Karanganyar dan Jawa Timur di Kabupaten Magetan. Gunung Lawu tak hanya memiliki panorama alam yang indah, tetapi juga menyimpan objek sakral bersejarah, sehingga tak sedikit turis datang mendaki dan menikmati keindahan alam atau berziarah. Gunung yang konon dijaga kekuatan gaib oleh Sunan Lawu ini menyimpan kisah misteri yang hingga kini belum terkuak. Setelah tumbangnya kerajaan Majapahit, maka Raja Brawijaya V dan pengawalnya lari hingga lereng Gunung Lawu. Sebelum naik ke puncak Gunung Lawu, raja, kerabat, dan pengawalnya bersuci atau mandi di sebuah sendang atau sumur. Para kerabat raja putri bersuci di sendang wedok atau sendang putri di sebelah timur.
dan yang putra bersuci di sendang lanang atau putra. Mereka juga diwajibkan minum air suci yang mengalir di lokasi pertapaan. Setelah bersuci, Brawijaya V dan pengawalnya lantas mendaki Gunung Lawu hingga puncak. Sesampainya di sana, mereka mendirikan padepokan. Kebanyakan para pengunjung melakukan ritual setiap malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Selain itu, mereka juga bertapa pada bulan Suro atau saat persembahan dan dukutan setiap 7 bulan sekali. Air dari kedua sendang ini juga diambil oleh Gubernur Jawa Tengah untuk pembangunan ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur, IKN Nusantara. Demikian sekilas tentang sejarah Eyang Bancolono. Mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semua. Ada informasi yang lebih luas, silahkan tulis di kolom komentar. Kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.